Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Hairudin. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Handayani 1 Pamengput. Bahan tambahan pangan. Pengertian bahan tambahan pangan atau BTP. Yang pertama, menurut Permenkes nomor 722 Menkes per 9 88, bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Termasuk di dalamnya pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, anti kempal, pematang, pemucat, dan pengental. Bahan tambahan pangan ini merupakan bagian dari bahan makanan. Sedangkan menurut FAO dan WHO, BTP adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah tertentu dengan tujuan memperbaiki penampakan, warna, bentuk, cita rasa, tekstur, flavor, dan memperpanjang daya simpan. BTP atau aditif makanan dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. Secara khusus, tujuan penggunaan BTP dalam pangan adalah: pertama, untuk mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Lalu yang kedua, membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan enak di mulut. Yang ketiga, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pangan. Dan yang kelima, menghemat biaya. Jenis-jenis cara penambahan bahan tambahan pangan. Di Indonesia, penggunaan BTP telah diatur sejak tahun 1988 dalam Permenkes nomor 722 Menkes per 9/1988 yang dikuatkan dengan antioksidan, anti kempal, penyedap dan penguat rasa, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pengental, pengeras, dan sekuestran untuk memantapkan warna dan tekstur makanan. Untuk tambahan pangan ini, ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan cara penambahan. Pada umumnya, bahan tambahan pangan dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan sebagai contoh pengawet, pewarna, dan pengeras. Lalu yang kedua, bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit ataupun cukup banyak akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan residu atau kontaminan dari bahan yang sengaja ditambahkan untuk tujuan produksi bahan mentah atau penanganannya yang masih terus terbawa ke dalam makanan yang akan dikonsumsi. Contohnya yaitu pangan dalam golongan ini adalah residu pestisida, termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, menurut Peraturan Menkes nomor 235 tahun 1979, BTP dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu antioksidan, anti kempal, pengasam, penetral, dan pendapar, enzim, pemanis buatan, pemutih, dan pematang, penambah gizi, pengawet, pengemulsi, pemantap, dan pengental, peneras, pewarna, sintetis, dan alami, penyedap rasa dan aroma, dan sekuestran, serta dan lain sebagainya. Bahaya atau resiko penggunaan bahan tambahan pangan berupa ekstrak bahan alami atau hasil sintesis kimia.
Bahan yang berasal dari alam umumnya tidak berbahaya, sementara BTV artifisial atau sintetik mempunyai risiko terhadap kesehatan jika disalahgunakan pemakaiannya. Produsen pangan skala rumah tangga atau industri kecil memakai bahan tambahan yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan karena alasan biaya. Tidak jarang, produk pangan ditambahkan zat yang bukan untuk makanan tapi untuk industri lain, misalnya untuk tekstil dan cat. Badan POM atau pengawas obat dan makanan menemukan banyak produk-produk yang mengandung formalin. Formalin bersifat desinfektan, pembunuh hama, dan sering dipakai untuk mengawetkan mayat. Pewarna tekstil seperti rodamin B sering pula ditemukan pada kerupuk dan terasi. Mengonsumsi makanan yang mengandung formalin atau rodamin dapat menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh dan kanker. Dapat kita ketahui banyak jenis BTP yang dapat digunakan secara legal. Namun, pada kenyataannya masih banyak para produsen makanan yang menggunakan bahan aditif terlarang pada makanan, terutama makanan kecil. Beberapa bahan tambahan yang dilarang dalam makanan menurut Permenkes RI nomor 722 Menkes /per/9 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada natrium tetraborat atau boraks. Yang kedua ada formalin atau formaldehid, minyak nabati yang dibrominasi. Yang keempat kloramfenikol. Yang kelima kalium klorat. Yang keenam dietil pirokarbonat. Yang ketujuh nitrofuranzon. Yang kedelapan pepenetil karbamida, dan yang terakhir ada asam salisilat dan garamnya. Berikut beberapa bahan tambahan pangan yang dilarang tersebut. Yang pertama ada natrium tetraborat, 2 formalin, 3 minyak nabati yang dibrominasi, yang keempat kloramfenikol, yang kelima kalium klorat, keenam dietil prokarbonat, yang ketujuh nitrofuranzon, yang 8 pepenetil karbamida, yang 9 asam salisilat dan garamnya. Efek samping. Bahan aditif juga bisa membuat penyakit jika tidak digunakan sesuai dosis, apalagi bahan aditif ini buatan atau sintetis. Penyakit yang biasa timbul dalam jangka waktu lama setelah menggunakan suatu bahan aditif tersebut adalah penyakit kanker, kerusakan ginjal, dan lain-lain. Maka dari itu, pemerintah mengatur penggunaan bahan aditif makanan secara ketat dan juga melarang penggunaan bahan aditif makanan tertentu jika dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berbahaya. Pemerintah juga melakukan berbagai penelitian guna menemukan bahan aditif makanan yang aman dan murah. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati SIP MM, dan Kepala SMA Handayani 1 Pamengpeuk, Bapak Asep Juanda SPD. Salam Baraya Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.